Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya paling semangat, rizkinya lancar dan barokah. Panjang umur, sehat walafiat. Yang punya utang, mudah-mudahan cepat lunas. Tak ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketok rai-rai kakian utang yes. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya salatullah bareng-bareng Salamullah ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa nilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha liwashifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbuna قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا ونعم الكافي الحمد لله. صلاة الله سلام الله على طه Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa
kullu amrin bibalin la yubda'u fihi alhamdulillah fahuwa aqta' wa fi riwayah ajdar. Kata Nabi Muhammad, segala sesuatu, setiap perbuatan, setiap perkumpulan yang apabila tidak dimulai dengannya kalimat hamdalah, maka perkumpulan tersebut, perbuatan tersebut menjadi kurang barokah. Maka dalam rangka syukur kita kehadirat Allah, mari kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi syukur kita tidak sempurna kalau kita tidak menyebut namanya. Maka mari kita sebut nama beliau, mari kita agungkan nama beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buah rambutan itu Pak, buah rambutan itu ada yang 1 kilo 30.000, ada yang sekilo 15.000, beda-beda. Rambutan yang 1 kilo 30.000 itu penjualnya nggak bisa jamin semuanya manis, karena pasti ada aja yang kecut sembunyi di dalam tuh, di antara satu ikat itu. Nah, rambutan yang 15.000 1 kilo itu penjualnya juga nggak bisa jamin semuanya kecut, karena pasti ada aja yang manis sembunyi di dalam. Rambutan yang tadinya kecut harganya murah, cuman gara-gara dia kumpulnya di perkumpulan yang mahal, maka nilainya pun ikut naik. Rambutan yang tadinya mahal rasanya manis, cuman gara-gara salah kumpul, maka nilainya pun turun. Begitu juga dengan manusia, bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru, bukan habib, tapi kalau kumpulnya dengan alim ulama, mudah-mudahan ketularan barokahnya. Kumpul dengan para kiai, mudah-mudahan ketularan ilmunya. Kumpul dengan para habaib, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kakeknya. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan Allah dulu, ada lanjutannya ini. Ngantuk nggak ngantuk. Makanya Pak, saya tuh ceramah dimanapun, saya tuh nggak pernah ngamuk kalau ada orang tidur pas saya lagi ceramah. Karena orang tidur itu kan menandakan hatinya tenang. Lah ya, lo orang luar negeri tuh Pak, mereka tuh kalau mau tidur kadang-kadang minum obat sampai jutaan rupiah. Orang kita kalau mau tidur nggak perlu repot, dengerin khotib Jumat ngomong innal hamdalillah, langsung tidur. Tapi ngantuk nggak ngantuk. Begitu juga ngerti nggak ngerti, paham nggak paham. Saya pernah ceramah di kota Bondowoso, Jawa Timur. Saya ceramah 1,5 jam. Turun dari panggung, panitianya ngomong, Habib minta maaf, dari tadi jamaah nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Madura. Waduh, 1,5 jam ya. Pantesan saya cerita lucu nggak ada yang ketawa, saya cerita sedih nggak ada yang nangis. Tapi ngerti nggak ngerti tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang nggak dapat pahala 1000 rakaat, cuma dapat 100, nggak dapat 1000. Ada yang nggak dapat 1000, cuma dapat 50 rakaat, pahala 50 rakaat, nggak dapat 1000. Siapa? Mereka yang ketika Habibnya lagi ceramah ngomong-ngomong sendiri, main HP sendiri. Nah ini kayak gini-gini nggak dapat 1000 rakaat, nggak dapat pahala 1000. Dapat 100 harga mati sudah. Maka didengarkan, mudah-mudahan menjadi barokah. Amin ya rabbal. Di dalam Al-Quran itu Pak, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu Bapak Ibu menceritakan tentang 7 ashabul kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul kahfi. Nah di antara 7 ashabul kahfi ini ada satu hewan yang jenisnya anjing. Kalau orang sini bahasa sininya anjing itu apa? Hah? Apa? Astagfirullahaladzim. Ya apa kok Habibnya diasuh-asuhkan? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada satu hewan yang jenisnya anjing. Nah anjingnya ashabul kahfi ini hadirin adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya kenapa? Kok bisa? Anjing bisa masuk surga?
Jawabannya, karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Hewan ngumpul di perkumpulan yang baik bisa masuk surga. Lalu bagaimana agaknya dengan manusia? Maka kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada siang hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surga. Amin. Bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum lama saya itu ditelepon sama seorang pemuda di Jawa Timur. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bib, saya ini anaknya Ibu Rohimah yang tinggal di Jombang. Jadi saya punya murid saya ibu-ibu, namanya Ibu Rohimah. Ini ibu kemanapun saya pengajian selalu datang, kemanapun saya acara selalu hadir. Nah kebetulan suatu hari saya ada acara di kota Jombang. Ini ibu pengen hadir sama anaknya, diboncengin naik motor sama anaknya. Di tengah perjalanan tiba-tiba keserempet mobil, jatuh ini ibu. Yang punya mobil langsung keluar dari mobilnya, minta maaf, maafin saya Bu Haji, saya tadi nggak ngelihat sampean Bu Haji, tolong jangan dilaporin polisi Bu Haji. Lalu katanya si Ibu Rohimah ini, nggak apa-apa Pak, jangan khawatir, saya nggak kenapa-napa, saya nggak luka, tapi minta tolong jangan panggil saya Bu Haji, karena saya belum pernah haji, umroh aja nggak pernah Pak, apalagi haji. Subhanallah hadirin, barokahnya ini ibu pengen hadir ke majelis ilmu, si penabrak hatinya terketuk, akhirnya si ibu diberangkatkan umroh tahun ini. Alhamdulillah. Makanya bapak ibu yang belum pada haji atau umroh jangan khawatir, itu jalan raya kan luas tuh Pak. Nah mulai sekarang kalau nyebrang gak usah tengok kanan kiri deh, haji enggak mati ya. Tapi mudah-mudahan menjadi barokah semuanya, amin. Ya Rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Kepala Yayasan Bapak Nurmansyah. Pula kita hormati tokoh masyarakat, Kepala Desa Pak Kasyanto. Pula para aparat pemerintahan lainnya, kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga bisa menjadikan kampung kita, desa kita, negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pula sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh agama, para asatidz pondok pesantren Darul Ulum Al-Hannan, nakhusul bizikri al-ustadz ulil amri mata'amullahu ali bitulihayah. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus bisa membimbing kita menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa apa namanya? Pulau Tagor. Masya Allah, mudah-mudahan desa kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Mudah-mudahan warga-warganya senantiasa rizkinya lancar dan barokah, anak-anaknya soleh-soleha, tiap tahun bisa pergi Mekah Madinah, bisa punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta melimpah ruah, matinya husnul khotimah, sehingga kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrinil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashrinil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Siang hari ini kita dalam tema pengajian akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke, kita sesuai tema dulu aja. Nabi Muhammad
adalah nabi yang dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Beliau nabi yang ulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aliman fadzaka khairu khalqillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini hadirin, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Saya punya duit 50.000. Bagi yang bisa jawab, Nabi Muhammad ditinggalkan ayahnya pas umur berapa, ibunya umur berapa, lahirnya tanggal berapa, bulan apa, nama ayahnya siapa, ibunya siapa, saya kasih uang 50.000. Yang bisa jawab cukup angkat tangan, gak usah teriak-teriak. Ada yang bisa? Kapan Nabi Muhammad itu ayahnya ditinggal ayahnya pas beliau umur berapa, ditinggal ibunya pas beliau umur berapa, lalu nama ayahnya siapa, ibunya siapa, lahirnya tanggal berapa, bulan apa, begitu juga dengan meninggalnya. Yang bisa jawab saya kasih uang 50.000. Gak ada? Saya hitung sampai 5. 5 4 3. Yang perempuan ada? Bisa? Oh bisa, ayo kasih mic. Gak usah maju bang, udah di situ aja. Mana mic? Ada mic? Ayo brother, gerak cepat, gerak cepat. Ayo brother, cepat cepat, gerak cepat. Iya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Rabi. Hah? Rabi. Rabi. Nikah. Rabi, namanya Rabi. Iya Rabi. Pertanyaannya, siapa nama panjangnya kepala desa? Nggak ada. Kepertanyaannya gini, Nabi Muhammad itu ditinggal ayahnya pas umur berapa, ibunya umur berapa, itu aja dulu. Coba, ayahnya umur berapa ketika berapa? Ketika ayahnya Nabi Muhammad meninggal, Nabi umurnya pada 2 bulan. 2 bulan apa nih? 2 bulan. 2 bulan pada kandungan. Hah? 2 bulan pada kandungan. Oke, 10.000 terus. Ayo, lanjut. Ketika ibunya wafat, Nabi pada umur 6 tahun. 6 tahun. Nama abahnya siapa? Abdullah. Nama ibunya? Aminah. Aminah. Oke, terus. Hah? Apa lah, nggak kedengeran? Oh, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahunnya? Pada tahun gajah. Tahun gajah. Tahun pasnya tahu nggak berapa? Berapa? Hah? Brother? Tahun berapa? 571 Masehi. Siapa tadi namanya? Rabi. Hah? Rabi. Rafli atau Rafi? Rafi. Raffi. Tepuk tangan buat Raffi. Mana panitianya? Mana panitia? Nih Raffi habis sini, Vi. Sini, Vi. Nah, senyum lebar Raffi, 50.000. Lumayan buat top up FF. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Lanjut 50.000, lanjut. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan ketika beliau itu ayahnya meninggal ketika umur 2 bulan dalam kandungan, lalu ibunya wafat ketika beliau umur 6 tahun. Ada beberapa orang tanya, Bib, katanya Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna, ya kan? Katanya orang kan Nabi Muhammad makhluk yang paling sempurna. Kok beliau dilahirkan sebagai yatim piatu? Ya, itu kan tanpa mengurangi rasa hormat kepada anak yatim piatu ya. Itu sebuah kejanggalan sebetulnya, Pak. Kenapa kok yang katanya sempurna, kok lahirnya yatim piatu nih Nabi Muhammad? Jawabannya, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah. Katanya malaikat Jibril, ya Roh, 5 ja'alta khataman nabiyina yatiman. Wahai Allah, kenapa engkau jadikan penutup para nabi itu adalah anak yatim piatu?
Lalu dijawab oleh Allah dengan dua jawaban. Yang pertama, karena Allah menginginkan yang mendidik Nabi Muhammad dari beliau balita, remaja, dewasa, sampai tua adalah Allah itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidikku adalah Allah, dan paling bagusnya didikan adalah didikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, karena kemuliaan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu tidak pernah bergantung kepada siapapun dan tidak pernah bergantung terhadap apapun. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi Muhammad nggak lahir di bulan Ramadan? Padahal Ramadan bulan yang paling mulia. Kenapa nggak lahir di bulan Ramadan? Jawabannya karena Allah tidak mau Nabi Muhammad mulia karena bulan Ramadan. Tapi Allah menginginkan bulan Rabiul Awal mulia karena Nabi Muhammad. Begitu juga dengan yatim piatunya beliau. Kenapa Nabi Muhammad ini yatim piatu? Karena orang tuanya Nabi Muhammad adalah orang yang terkenal paling bijak sekota Mekah, paling pintar, paling bijak sekota Mekah. Nah, kalaupun orang tuanya Nabi Muhammad terus hidup sampai Nabi Muhammad dewasa, lalu Nabi Muhammad menjadi sosok yang bijaksana, maka orang bisa ngomong, wajar aja Nabi Muhammad bijaksana, anaknya siapa dulu? Nah, itu Allah nggak mau itu terjadi. Allah menginginkan kemuliaan Nabi Muhammad bukan berasal dari siapapun, bukan berasal dari apapun, tapi berasal langsung sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Nabi besar Muhammad. Jadi yatim piatunya beliau itu bukanlah kekurangan, melainkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asya kariman. Dan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, beliau itu tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Nabi Muhammad ini hadirin, umur 1 tahunnya kayak anak umur 2 tahun, 3 tahun. Basyarun, lakal basyar, manusia, memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Oh Bib, tapi kok nggak masuk akal Bib ya? Nggak masuk akal, bagaimana mungkin 1 tahun kayak 2 tahun? Saya mau tanya, lebih nggak masuk akal mana Nabi Musa bisa belah lautan? Lebih nggak masuk akal mana Nabi Isa bisa ngomong pas bayi? Jangan kaget, ini namanya mukjizat. Nabi Muhammad ini hadirin bahkan ketika beliau umur 7 tahun, dikutip dalam kitab Sirah Halabiyah, ketika Nabi Muhammad umur 7 tahun, Nabi Muhammad ini pernah kena penyakit mata, namanya penyakit romat, matanya Nabi Muhammad merah. Lalu karena yang merawat beliau adalah kakeknya, beliau tinggal di rumah kakeknya namanya Abdul Muthalib. Beliau tinggal di rumah kakeknya, akhirnya kakeknya ini kebingungan, cucunya lagi sakit. Akhirnya ada tetangga ngomong, "Wahai Abdul Muthalib, aku dengar katanya cucu kamu matanya lagi sakit ya?" "Iya, gini aja, bawa cucu kamu ke kampung sebelah. Di kampung sebelah tuh ada seorang pendeta yang biasanya pinter ngobatin orang sakit mata." Mendengar ini dibawa sama Abdul Muthalib ke kampung sebelah. Sampainya di depan pendeta itu hadirin, ketemu sama pendeta. Pendetanya ketemu. Sampainya di depan pendeta itu pendeta nggak kedip ngeliatin wajahnya Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai kaki terus dilihatin ini wajahnya Nabi Muhammad. Ya, dari ujung rambut takjub ini pendeta dengan wajahnya Nabi, dengan perangainya Nabi Muhammad. Nggak heran hadirin, nggak heran, karena katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sekali aja, maka akan gentar jiwanya karena ketampanan dan kewibawaan Nabi besar Muhammad. Dan barang siapa yang bisa duduk dengan Nabi Muhammad, maka dijamin orang tersebut tidak ada di hatinya kecintaan melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bisa duduk bareng dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu katanya pendeta ini, kata pendeta ini ngomong, sifatnya anak ini sama seperti apa yang disifatkan oleh Isa alaihissalam. Maka aku jamin anak kecil ini adalah Nabi akhir zaman. Lalu katanya Abdul Muthalib, "Wahai pendeta, udah jangan banyak ngomong. Jangan bilang ini Nabi, jangan bilang ini Rasul, udah obatin aja, kesian cucu saya matanya lagi sakit, Nabi Muhammad umur 7 tahun, matanya merah." Lalu kata pendeta itu apa? "Loh ngapain? Ngapain datang ke saya? Huwa syafi wa huwa tabib."
Dia dokternya, dia bisa nyembuhin dirinya sendiri. Lo katanya Abdul Muthalib, kif takun hada? Bagaimana mungkin ada anak umur 7 tahun bisa ngobatin penyakitnya sendiri? Akhirnya hadirin, itu pendeta memasukkan jarinya di mulut Nabi Muhammad, lalu meletakkan jari tersebut di matanya Nabi Muhammad, fastafa fil hal. Sembuh Nabi Muhammad karena barokah ludahnya sendiri. Umur 7 tahun itu, Pak. Dari kecil Nabi Muhammad sudah mulia. Bahkan dulu ketika Nabi Muhammad masih kecil, beliau ini pernah main-main sama temannya karena beliau pakai sarung. Hampir saja ketika lari-lari, hampir saja sarungnya Nabi Muhammad terangkat, hampir saja auratnya terlihat. Belum sempat itu aurat terangkat, tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi ini, menutup auratnya Nabi Muhammad agar tidak terlihat. Yang menjaga, yang mendidik adalah Allah langsung. Wa mata aliman, dan meninggal dalam keadaan dikenal oleh semua orang. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang dijuluki sebagai tamma ma'nahu wa suratuhu. Sempurna akhlaknya Nabi Muhammad ini, Bapak Ibu. Beliau itu orang yang sempurna akhlaknya dan indah fisiknya. Akhlaknya Nabi Muhammad paling sempurna. Bahkan saking sempurnanya akhlak Nabi Muhammad, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqil azim. Adapun fisiknya, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tampan. Nabi Muhammad adalah nabi yang suaranya paling merdu. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling wangi. Hadirin, Nabi Muhammad itu punya sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim. Suatu hari ketika Nabi Muhammad lagi tidur siang, Nabi Muhammad itu keringetan. Akhirnya sama Ummu Sulaim ini keringatnya Nabi Muhammad ditadahin dalam satu wadah, setetes, dua tetes, terus ditadahin sama Ummu Sulaim.